selalu menolongku. Selamat Hari Rabu ibu-ibu, kita akan ibadah wanita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini kami diberi sehat, diberi makanan, pakaian yang secukupnya. Kami sungguh bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami, walaupun kondisi kami ini tidak ideal, kondisi darurat, tapi kami merasakan Tuhan itu nyata dalam kehidupan ibu-ibu. Kami bersyukur ketemu kembali hari Rabu di ibadah wanita secara online ini. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami lewat ibadah sore ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Hari Rabu ibu-ibu, apa kabarnya? Hari ini kita akan kembali ibadah wanita Deborah. Namun ibadah kali ini agak berbeda. Kita akan mendengarkan sharing dari ibu-ibu. Kita mendengarkan talk show dari beberapa narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Vivi. Yang kedua adalah Ibu Sonar. Yang ketiga Ibu Hana. Yang terakhir Ibu Tri. Kami berharap ibu-ibu semua diberkati dengan acara talk show kali ini. Nah, ibu-ibu, pertanyaan pertama nih. Pandemi ini sudah berlangsung selama 6 bulan ya. Kita di rumah 6 bulan dan ada banyak perubahan. Nah, kalau perubahan negatif sih nggak usah diceritakan. Kira-kira perubahan positif apa yang terjadi di keluarga, di rumah tangga, anak-anak atau apapun. Perubahan-perubahan positif apa yang ibu-ibu rasakan selama 6 bulan ini. Silahkan mungkin dari Ibu Vivi. Ya, perubahan positif yang saya alami selama 6 bulan mengalami pandemi ini adalah bahwa kita makin harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kita juga lebih kreatif dan lebih inovatif untuk bisa memanfaatkan peluang usaha yang ada. Kita juga belajar lebih lagi tentang teknologi seiring dengan tuntutan pekerjaan dan juga tuntutan anak-anak di sekolah. Jadi perubahannya banyak belajar gitu ya Bu ya? Ya, banyak belajar. Bu Sonar, perubahannya apa? Kalau perubahan yang saya alami selama 6 bulan ini banyak sekali ya. Saya semakin banyak waktu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan juga semakin banyak waktu untuk anak-anak. Di mana selama ini kami jarang sekali bertemu, tetapi dengan keadaan seperti ini, di situ dituntut kami akhirnya bisa bersama-sama selama berbulan-bulan. Jadi itu hal yang sangat positif bagi saya dan saya juga bisa melihat mereka, bagaimana pertumbuhan mereka, bagaimana keadaan mereka ketika mereka sekolah, terutama anak saya yang masih sekolah. Puji Tuhan. Kalau Bu Hana, perubahan apa Bu? Kalau mengenai saya selama 6 bulan ini tentang ada COVID ini ya, perubahan yang positif dalam diri saya lebih giat berdoa, jadi selalu khawatir lihat keadaan di luar itu, saya tuh melihatnya itu kayaknya itu kelihatannya itu punya Tuhan, tapi rasanya itu masih was-was dan khawatir, jadi saya tuh harus lebih dekat sama Tuhan, lebih banyak berdoa, harus menjaga kesehatan, mengikuti protokol yang itu setiap kali harus cuci tangan, pakai masker, itu harus yang saya lakukan. Dan dengan keadaan ini saya menjadi kreatif, tadinya enggak bisa jualan empek-empek, sekarang saya bisa jualan empek-empek. Ini positifnya karena saya sering di rumah, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di
Google ya, apa itu kita mengikuti, ternyata kita bisa berkreatif, bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ini semua oleh karena COVID ya. Jadi COVID itu juga ada perubahan positif ya yang Tuhan kerjakan. Oke, Bu Tri, kira-kira perubahan positif apa Bu? Perubahan yang pertama yaitu mengenai kesehatan, protokol kesehatan harus dijaga karena saya bekerja di pasar, jadinya kita harus bisa ngontrol diri, mawas diri dengan masker dan jaga jarak. Terus yang lebih lagi kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan karena dalam COVID ini kita harus senantiasa bergumul lebih dan lebih lagi untuk menjalankan aktivitas kita supaya kita tidak loyo, kita harus tetap semangat menjalankannya. Ya. Nah, ibu-ibu tadi saya udah dengar ada beberapa perubahan positif ya. Mungkin ibu-ibu di rumah juga bertanya, kenapa sih bisa gitu terjadi perubahan positif itu gitu. Kan mungkin nggak tiba-tiba ya, tapi kenapa sih bisa terjadi? Mungkin bisa dari Mbak Tri dulu bisa diceritakan. Kenapa kesadaran kesehatan itu ada? Kenapa perubahan itu ada gitu? Perubahan ada karena kita harus senantiasa mengikuti anjuran pemerintah yaitu protokoler kesehatan. Terus di samping itu kita harus juga menjaga kesehatan kita sendiri dan mawas diri untuk senantiasa mengikuti anjuran yang telah ada protokoler. Jadi mungkin perubahan itu bisa terjadi karena kita mawas diri gitu ya Bu ya? Oke, Bu Hana? Perubahan ini harus terjadi ya, karena COVID-19 ini tidak dapat diketahui kapan akan berakhir dan kapan akan berhenti. Jadi kita harus mawas diri, maka dari itu kita harus terima perubahan ini seperti new normal ya itu ya. Kita harus terima perubahan ini sebab kita tidak tahu kekuatan yang kita punya itu ternyata cuma kekuatan semu, tidak bisa melawan COVID-19. Jadi perubahan ini harus kita terima dan kita harus tetap bersyukur sama Tuhan di mana Tuhan masih memberi kita napas. Oke ya ibu-ibu tadi ada kuncinya kenapa bisa berubah karena mawas diri, karena mau menerima ya, mau menerima, ikhlas mau menerima. Mungkin Bu Sonar? Kalau bagi saya karena situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi mengajarkan kita pada saat ini untuk berubah. Yang mungkin selama ini kita gak begitu dekat sama Tuhan, karena keadaan seperti ini dituntut supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang selama ini juga mungkin kita jauh satu dengan yang lain, suami, istri, anak, saat ini dituntut supaya kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah hal yang positif yang bisa saya rasakan. Jadi menurut Bu Sonar ada situasi ya, situasi yang memaksa terjadinya perubahan positif itu. Oke, Bu Vivi silahkan. Perubahan terjadi karena kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau hal yang harus berubah itu mengarah ke hal yang lebih baik, ya sebaiknya kita taati, kita lakukan. Kita harus menjaga orang lain dengan menjaga diri kita terlebih dahulu. Banyak hal yang berubah, misalnya kita harus taat memakai masker, harus menjaga social distancing, seperti itu. Kalau kita tidak taat, itu akan membawa pengaruh yang tidak baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu. Oke, nah ibu-ibu dari percakapan tadi kita bisa tahu ya, ketika ada perubahan, kenapa bisa terjadi perubahan positif itu? Karena kita harus menyesuaikan diri. Kalau menurut Bu Sonar, karena memang situasi yang menuntut begitu. Kalau dari Bu Hana, kita harus menerima, ikhlas menerima. Dan dari Bu Tri kita belajar bahwa kita harus mawas diri. Nah pertanyaan terakhir ibu-ibu, nah kira-kira pelajaran apa sih yang Tuhan ajarkan selama 6 bulan ini gitu ya. Pasti Tuhan punya maksud kepada kita masing-masing. Kira-kira apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan ingin kita pelajari selama 6 bulan ini? Silahkan Bu Vivi. Ya, selama pandemi ini saya banyak belajar bahwa siapapun kita, mau tua, mau muda, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong hidup kita.
Dan kita juga tidak tahu sampai kapan kita diberi hidup. Oleh karena itu selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita berusaha untuk hidup benar, meresponi firman Tuhan, melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bu Sonar, pelajaran apa? Kalau buat saya, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Jangan menunggu hari esok. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan kapan waktunya Tuhan akan memanggil kita. Karena saya masih sering ingat ya kata firman Tuhan mengatakan, beribadahlah saat ini kalau masih ada waktu. Karena ada saatnya nanti ketika kamu mau datang beribadah kepadanya, tapi tidak bisa lagi kamu datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita bisa berbuat baik sekarang, kenapa harus menunggu hari esok? Kenapa kalau kita bisa melakukan hal yang positif sekarang, kenapa harus menunggu hari esok? Nah, itulah yang pelajaran yang bisa saya lakukan. Oke, Bu Hana, silakan. Pelajaran yang penting dari Tuhan saat ini yaitu kita tidak boleh sombong. Ternyata jabatan, kekayaan, pangkat, apapun tidak bisa menerima COVID-19. Kalau sudah terserang itu semuanya itu akan gagal. Jadi kita jangan sombong. Kalau kita masih diberi hidup, ini adalah suatu anugerah yang terbesar dari Tuhan yang harus kita syukuri. Puji Tuhan. Amin. Silakan Bu Tri. Pelajaran yang penting yaitu kita harus senantiasa untuk mengandalkan diri pada Tuhan dan tetap membangun mezbah, dan kita jangan ojo dumeh. Kita tidak bisa membanggakan keadaan kita saat ini, karena itu adalah hal-hal yang tidak seberapa, tidak maksudnya hal-hal yang sangat tidak mungkin untuk keadaan yang kayak seperti ini. COVID adalah sangat membahayakan bagi kita, tapi kita harus tetap waspada dan ojo dumeh mengandalkan keadaan kita. Oke, nah ibu-ibu itulah tadi sekilas sharing dari Bu Vivi, Bu Sonar, Bu Hana dan Putri. Kami berharap ibu-ibu semua diberkati oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu tadi kita sudah mendengarkan talkshow dari 4 narasumber kita. Ibu-ibu diberkati? Nah, kita akan lanjutkan dengan firman Tuhan. Siap mendengarkan ya ibu-ibu? Nah, pandemi ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan. Tadi sudah di-sharingkan, ada 4 ibu yang men-sharingkan perubahan-perubahan dan pelajaran apa yang Tuhan ajarkan lewat pandemi ini. Nah, ibu-ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sekarang saya akan tampilkan satu gambar ombak. Ini gambar apa ibu-ibu? Gambar ombak ya. Nah, menurut ibu-ibu ini ombak besar atau kecil? Ombaknya besar ya, ombak besar. Takut apa enggak kalau kita ketemu ombak ini? Pastinya takut. Nah, saya akan tampilkan gambar yang kedua. Nah, kalau gambar ini kira-kira orang yang peselancar ini takut ombak atau tidak? Tidak. Nah, berarti ombak itu tergantung kemampuan kita. Kalau kita ini peselancar, kita itu akan mencari ombak. Tapi kalau kita tidak bisa berenang, bukan peselancar, kita takut ombak. Nah, ombak-ombak di Indonesia ini ibu-ibu, ini luar biasa. Ada 10 tempat surfing terbaik di dunia, itu ada di Indonesia ya. Dari Sabang, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, itu ada ombak-ombak yang dicari oleh peselancar dunia. Nah, sama dengan pandemi ini. Pandemi yang kita rasakan selama 6 bulan ini ibarat ombak. Ibarat ombak, kita kadang-kadang merasa mungkin hanyut begitu ya. Tapi kalau kita punya kemampuan mengendalikan ombak itu, kita akan menjadi pemenang. Nah, saya tunjukkan lagi nih ibu-ibu. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu-ibu? Ini gambar tarian ya, karena saya guru jadi
Ada tari piring, ada tari kipas, ada tari bedoyo, ada tari saman. Nah, tarian itu indah bukan? Indah ya. Tapi ketika kita mau menampilkan tarian, kita pastinya harus latihan, harus punya kecakapan, harus punya kemampuan. Nggak bisa ujuk-ujuk nari dengan tarian yang bagus tanpa latihan. Nah, pada saat pandemi ini bisa diibaratkan ini tuh training center kita. Kita latihan untuk kemampuan yang Tuhan ingin kita miliki, ya, kita dapatkan. Nah, ibu-ibu, kita baca satu ayat ya. Kenapa sih kita tuh harus belajar gitu ya dari pandemi ini? Nah, saya bersyukur di Wanita Deborah ini kita banyak belajar ya. Dari Bu Gembala awal bulan lalu kita belajar untuk punya respon yang benar. Nah, salah satu belajar itu supaya kita punya kecakapan gitu ya. Terus kita juga belajar dari Bu Yahya bahwa kita ibu-ibu itu harus punya mental pejuang, mental yang pahlawan, bukan orang biasa. Jadi kalau mental pejuang, pahlawan, punya respon yang benar, itu seperti peselancar. Kita bisa menguasai ombak itu. Kita seperti penari, kita bisa punya keterampilan, kecanggihan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan dari surat Rasul Paulus ya. Dari Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, ibu-ibu, kita akan belajar dari ayat yang ke-11 ya. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita bisa saja mengeluh ibu-ibu. Kita tidak sabar, kita tidak tekun. Kita bisa jadi stres. Kemarin saya baca di Kompas hari Minggu, banyak kaum muda yang stres. Ada mahasiswa yang putus sekolah, padahal mahasiswa berprestasi, lalu orang tuanya punya sarana hiburan wisata harus tutup, jadi terpaksa tidak bisa kuliah dan akhirnya mahasiswa ini depresi. Nah, apakah kita mau memilih seperti itu? Tidak ada pilihan lain ibu-ibu, kita harus menerima seperti yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu yang talk show, kita menerima dengan sabar dan tekun. Nah, bagaimana toh kita supaya bisa menjadi sabar dan tekun? Apa sih sabar dan tekun itu? Nah, sabar itu ibu-ibu dalam karakter verse kita belajar ya. Sabar itu berarti menerima situasi tanpa tenggat waktu. Jadi kita menerima situasi walaupun kita nggak mengerti kapan akhirnya ya. Menerima dengan ikhlas ya. Lalu tekun itu sama dengan rajin. Rajin itu berarti mengarahkan segenap waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas dengan segenap hati. Tadi saya lihat ada beberapa keterampilan yang muncul ketika pandemi. Karena apa? Karena tekun. Tadinya tidak bisa bikin empek-empek, jadi bisa bikin empek-empek. Tadinya nggak bisa internet, jadi bisa internet. Karena apa? Karena tekun, karena rajin. Nah, ibu-ibu,
kita belajar daripada kita mengeluh, banyak grundelan, coba kita bilang sama diri kita, sabar yo, tekun yo, gitu ya, supaya kita tidak stres. Nah sekarang masalahnya bagaimana toh kita bisa tekun dan sabar? Jawabannya ada di ayat itu ibu-ibu. Sabar dan tekun itu tidak bisa beli di mana-mana, tidak bisa didapatkan di mana-mana. Ayatnya di situ. Kita dikuatkan dengan segala kekuatan Allah. Jadi ibu-ibu, kita bisa sabar dan tekun bukan karena membeli di mana itu sabar dan tekun, tapi kita bisa sabar dan tekun karena kita dikuatkan oleh segala kekuatan Allah. Kok bisa ibu-ibu menerima segala kekuatan Allah? Karena ibu-ibu selalu terhubung dengan sumbernya. Jadi pastikan ibu-ibu selalu terhubung dengan Allah, dan Allah lah yang akan mencurahkan segala kekuatannya, mencurahkan segala kasih karunia-Nya, agar ibu-ibu bisa sabar dan tekun. Pandemi ini gak tahu kapan berakhir. Yang jelas kita harus menerima perubahan dengan sabar dan tekun. Nah, selain itu kita juga tadi ibu-ibu seperti tarian. Ya, usahakan di rumah itu kompak, bisa punya kegiatan bersama. Tadi saya senang Bu Sonar tadinya mungkin sibuk sendiri-sendiri, tapi ketika pandemi bisa kumpul bersama, bisa menjadi sebuah tarian yang indah. Kalau tarian yang indah itu untuk siapa toh ibu-ibu? Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, ibu-ibu, sore hari ini mungkin firman Tuhannya singkat dan sederhana, tapi kita belajar dalam kondisi seperti ini kita punya kekuatan karena Allah yang mencurahkan. Dengan begitu kita bisa sabar dan tekun. Ya, ketika kita sabar dan tekun, kita bisa punya perubahan yang positif dan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ibu-ibu diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ketika ibu-ibu mau marah, ambil napas panjang, bilang ke diri sendiri, sabar ya, tekun ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mungkin sederhana, hanya satu ayat, tapi kami rindu itu menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Kami tahu kondisi darurat ini tidak mudah. Kami sebagai ibu harus mengajar anak-anak di rumah sambil bekerja, sambil melakukan aktivitas rumah tangga. Benar-benar tidak mudah. Tapi kami tahu Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Dengan segala kekuatan Allah itu tercurah pada seluruh ibu-ibu, sehingga kami semua boleh menjalani masa pandemi ini dengan sabar dan tekun. Ketika kami bisa menjadi teladan dalam kesabaran, ketekunan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dan kami percaya Engkau Allah selalu berimmanuel dan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.